Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Syada la ilaha illallah wa la syarika la wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman semua, tim dari grup Dhul Hamdi Amsaad ya. Kita pagi ini meeting grup lagi, kemudian insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita mau bahas satu hal penting nih ya, yang untuk tujuannya adalah kita menguatkan kembali keyakinan hati kita ya, menguatkan kembali semangat kita, tekad kita, spirit kita untuk yakin ya, yakin lebih kuat lagi keyakinannya dalam berjuang ya, karena materi yang akan kita bahas di kesempatan hari ini adalah judulnya kun fayakun ya. Apa arti kun fayakun? Jadilah maka jadilah gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita akan share materi kita. Materi spesial di pagi hari ini biar kita dapat spirit langsung dari Al-Qur'an insya Allah ya. Oke, dan nampak teman-teman? Udah kelihatan materinya? Udah jelas? Sudah. Oke, ini saya gini dulu. Kun fayakun. Baik. Oke, kita akan bahas tentang kun fayakun. Kun fayakun apa maksudnya ya? Jadi teman-teman semua ya, itu adalah ungkapan dalam Al-Quran ya, kalimat kun fayakun itu di dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Oke, kita bahas dulu ya. Apa hubungannya kun fayakun sama bisnis kita? Nah, ini mau kita hubungkan gitu ya. Apa yang akan kita ambil spirit dari tadabur Al-Quran ini tentang kun fayakun? Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 117, Allah berfirman, badi'us samawati wal ard wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini Allah mengawali ayatnya dengan Allah badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya kun, jadilah maka jadilah. Teman-teman yang saya cintai semua yang hadir hari ini, eh, yang hadir di sini semua beriman? Boleh, boleh keluarkan suaranya? Beriman? Yakin? Beriman Tat. Seberapa besar keimanan kita, keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala? 100%. Kuat enggak? Insya Allah Tat. Kuat. Ini penting saya tanya ya teman-teman ya hadir, biar kita bisa menghadirkan hati kita ya. Apa sih bahas masalah kun fayakun di akhir tahun ini ya? Kita harus punya keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat, tekad yang kuat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini bagi Allah mudah nggak? Sangat mudah ya. Sangat mudah sekali. Ya. Kasih rezeki buat hambanya mudah nggak? Mudah sekejap. Sangat mudah ya. Jadiin teman-teman BP mudah nggak? Bisa Pak Ustaz. Kalau Allah Kenapa nggak jadi BP? kurang usaha, Kurang Tat. Yakinnya kurang ikhtiar. usahanya kurang. Jadiin teman-teman champion mudah nggak bagi Allah? Mudah. Nah, ini yang mau saya kuatkan teman-teman ya. Bila Allah Subhanahu wa taala ya dengan sangat mudah menciptakan langit dan bumi ya, dan menciptakan alam yang besar ini dengan semesta yang besar ini ya, sangat mudah bagi Allah, apalagi cuma sekedar memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat
sesuatu yang kecil dari dunia ini. Ya, eh, masalahnya ya memang itu ada di dalam diri kita, gitu ya. Nah, tapi memang ya ada hubungannya yang erat sekali antara keyakinan kita ini ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat yang lain Allah juga berfirman itu ya, dalam hadis Rasul juga disampaikan di sana bahwa Allah ya sesuai dengan prasangka hambanya. Dan ini juga ada dalam satu video yang pernah saya kirim juga ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita yakini, apa yang kita imani ya, itu akan terjadi sesuai dengan apa yang menjadi fokus pikiran hati kita ya. Bahkan ya, kalau di Mekah sendiri itu kita mengucap sesuatu aja ya bisa terjadi itu ya. Punya prasangka buruk aja bisa terjadi ya. Prasangka baik bisa terjadi gitu ya. Dan itu benar-benar yang terjadi gitu ya. Ya mungkin teman-teman yang pernah ke Mekah ya itu banyaklah testimoni-testimoni seperti itu. Nah, ini saya bahas di hari ini adalah tentang kun fayakun ya. Bagaimana kita memunculkan di hati kita ya kun fayakun ini kita perkuat di dalam 2 bulan terakhir ini ya. Ini materi yang mau saya sampaikan di hari ini adalah bagaimana kita memperkuat keyakinan kita sama Allah bahwa Allah kalau sudah berkehendak untuk memberikan sesuatu kepada kita apapun itu ya pasti Allah kasih karena sangat mudah bagi Allah ya menciptakan langit yang luas aja Allah mudah ya apalagi cuma sekedar membuat kita sukses di bisnis ini. Tetapi yang jadi masalah itu sebenarnya adalah diri kitanya. Nah, hari ini kita mau kuatin ya, mau menambah kekuatan keyakinan kita dulu nih tentang kun fayakun. Ya, tentang kun fayakun. Kun fayakun siapa di sini? Anak-anak umpama ya, langsung jadi BP. Allah kasih omset, Allah mudahkan apa namanya edukasinya. Ya Allah mudahkan ketemu nasabah dan seterusnya. Oke ya. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, kita bahas dulu sedikit di sini Al-Imran ya. Eh, Al-Imran ayat 47. Qalat rabbi anna yakunu li walad. Nah, ini menarik ya. Tadi tentang langit dan bumi ya. Ini ayat-ayat ini nanti kita akan ambil satu poin di ujung ya, teman-teman ya. Kita bahas dulu satu persatu. Tadi Allah bicara tentang langit dan bumi ya. Nah, sekarang kita bicara hal lain ini. Allah bicara tentang hal lain. Qalat rabbi ya. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, anna yakunu li walad." Bagaimana mungkin aku punya anak? Ya, walam yamsasni bashar. Aku nggak pernah disentuh oleh laki-laki. Disentuh aja nggak pernah gitu ya, apalagi sampai punya anak gitu ya. Qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Begitulah ya. Allah pada apa eh, dengan perkataan Jibril ya demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa idza qada amran apabila Allah menghendaki sesuatu ya ayyaqula lahu fa innama yaqulu lahu kun fayakun maka Allah akan mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Teman-teman semua ya. Tadi yang ayat yang sebelumnya Al-Baqarah ayat 117 itu bicara tentang langit dan bumi yang Allah ciptakan. Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi Allah cukup bilang kun fayakun jadi. Ya, dan sini anak ya, anak ya. Ini kan suatu hal yang mustahil ya. Orang bisa ngandung punya anak ya, nggak punya suami ya, nggak pernah disentuh lagi, tiba-tiba punya anak. Tetapi kan bagi Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi, jadi maka jadi. Jadi ini yang perlu kita tambahkan kekuatan kita gitu loh. Kalau Allah berkehendak, nah bagaimana biar Allah berkehendak kan begitu ya? Bagaimana Allah berkehendak? Bagaimana Allah menghendaki kita? Ya Allah menghendaki kita dapat iPad umpama. Ya, kayak Pak Sudi itu kan Allah kehendaki kan? Allah kehendaki Pak Haidi Pak Sudi dapat iPad. Nah, nah bagaimana kita menghendaki itu ya? Apa yang kita kehendaki itu sesuai dengan kehendak Allah dan Allah menghendaki sesuatu mengasih kita sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah untuk kita. Ya, kalau Allah kasih BP kah, Allah kasih nasabah kah, Allah kasih omset kah, itu dan seterusnya lah ya. Tapi ini saya mau kuatkan dulu bahwa bagi Allah kasih anak itu ya, kalau Allah berkehendak ya jadi. Tadi langit bumi Allah ciptakan, apalagi ini cuma sekedar anak gitu, walaupun nggak ada hubungan suami istri nggak punya suami ya tetap
Kalau Allah berkehendak jadi. Nah, ini lo masalah iman dulu nih. Ayo mari kita coba kuatkan keyakinan keimanan kita tentang ayat kun fayakun. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Gitu ya. Yang ketiga, ya ini agak sama dengan ayat tadi ya. Tapi ini tentang perumpamaan lain dari penciptaan Isa ya. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa dengan Nabi Adam itu di sisi Allah ya adalah sama seperti penciptaan Adam. Kalau kau min turab, Allah ciptakan Adam dari turab, dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Ya. Adam diciptakan dari tanah, jadi maka jadi juga gitu loh. Ya kan? Jadi ini tentang kehendak Allah, ucapan Allah, kehendak Allah nih untuk kita nih apa? Ya. Ini Allah berkehendak untuk Isa jadi ya. Untuk Adam jadi Allah jadikan dengan cukup ya kun fayakun. Kun fayakun. Kun fayakun. Kun fayakun. Ya kun fayakun. Oke. Yang keempat ayatnya ya. Kita hadirkan kembali, munculkan kembali semangat, spirit, keyakinan kita tentang kun fayakun. Allah berfirman, "Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq." Allah menciptakan langit dan bumi dengan mengucapkan kalimat kun fayakun, ya. Wa yauma yaqulu lahu kun fayakun. Qauluhul haq. Nah, ini ada penambahan ini, yaitu perkataannya benar dan benarlah perkataannya, ya. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Allah ya memiliki kekuasaan ya di waktu kala ditiup yunfakhu fis-sur. Alimul ghaibi wasyahadah. Maha mengetahui apa yang gaib dan apa yang nampak, apa yang terlihat. Wal hakimul khabir, dan Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui, ya. Nah, di sini juga ada kata-kata qauluhul haq, ya. Perkataan Allah itu benar adanya, pasti ya, pasti. Jadi di mana ya hari penciptaan langit dan bumi itu cukup Allah sebut yauma yaqulu lahu kun fayakun. Allah pada hari itu katakan jadi, maka jadi. Gitu ya. Nah, berikutnya ayat Al-Imran ayat 35 ya, surah Al-Imran ayat 35. Maka lillahi ayattakhidha min walad subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya tidak layak bagi Allah punya anak. Subhanah, maha suci Allah, ya maha suci Dia. Apabila Dia menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah. Ini menarik teman-teman ya. Idza qada amran, apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka Allah cukup katakan jadilah, maka jadilah. Nah, ya. Jadi dalam tafsir surat Maryam ayat 35 ini tidak pantas bagi Allah memiliki anak. Sesungguhnya Dia suci dari hal itu. Apabila Dia hendak menetapkan suatu perkara, maka Dia hanya berkata kepada jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan yang memiliki sifat seperti itu sungguh tersucikan dari sifat memiliki anak. Itu dalam tafsirnya. An-Nahl ayat 40. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ya. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami akan mengatakan kepadanya, jadilah maka jadilah. Nah, sini juga penjelasan tafsirnya ya. Bila Allah menghendaki menghidupkan, membangkitkan orang yang mati, maka tidak ada penghalang apapun yang menghalangi kami. Kami hanya tinggal berkata pada sesuatu itu yang Dia kehendaki, jadilah maka sesuatu itu akan terjadi. Tidak bisa tidak pasti terjadi. Yasin ya ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Sungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepada jadilah maka jadilah, ya. Oke. Ghafir wa huwa alladzi yuhyi wa yumiit. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Idza qada amran, maka apabila Allah menghendaki sesuatu terjadi fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ya, maka terjadilah sesuatu, maka akan terjadilah. Oke, teman-teman, biarlah konsep kun fayakun ini ya. Ada 8 ayat yang bicara tentang kun fayakun. Ya. Kalau Allah berkehendak terjadi maka terjadi. Kalau Allah berkehendak terjadi maka terjadi. Konsep kun fayakun ini dapat diwujudkan dalam kehidupan kita sehari ya. Kun merupakan kata perintah, jadilah. Ya, fayakun merupakan present continuous yang menandakan adanya proses. Nah, teman-teman ya. Fayakun. Fayakun itu ada
present. Ya, dalam istilah bahasa Arab itu disebutnya fi'lul mudhari. Ya, fi'lul mudhari itu ada proses yang dilakukan. Ya, yang menandakan ada suatu proses. Proses ini menuju kepada terkabulnya suatu proses, terkabulnya atau terjadi aplikasi dari Allah. Contoh sederhana begini. Ya, di sini ada Nana dan Sudi. Ya, ya kan? Kemarin bareng-bareng dua-dua itu di Senin, hari Senin di Fluid, dua-duanya dipanggil untuk dapat iPad. Ya. Nah, proses yang dilakukan oleh Sudi adalah datang lebih awal, ya kan? Datang lebih awal jam berapa? Sudi jam 10 udah nyampe ya. Padahal trainingnya masih jam 1, undiannya disebutkan jam 12 itu ya. Nah, Sudi datang lebih awal melakukan satu proses, ya. Nah, ketika Allah berkehendak dapat. Nah, tapi prosesnya Nana umpama ya Nana ya. Nana datangnya telat gitu ya. Walaupun namanya keluar, tapi iPad-nya nggak jadi dapat gitu ya. Nah, jadi memang di sinilah teman-teman ya, untuk kita bagaimana biar Allah kun fayakun kasih kita omset, kasih kita nasabah, kasih kita kesuksesan di bisnis ini. Ada proses fayakun yang harus kita lakukan. Barulah Allah akan kunkan. Allah akan jadikan itu. Ya. Nah, ketika keyakinan kita kuat sama Allah bahwa apa yang kita lakukan ini ya adalah satu proses yang menjadi bagian dari kita ya untuk mencapai apa yang kita inginkan, maka itu harus sejalan juga dengan apa yang eh, apa namanya kita inginkan, berdoanya sama Allah biar menjadi keinginan juga kehendak Allah gitu loh. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah juga, maka proses itu pasti akan terjadi. Nah, maka dengan begini teman-teman ya, dengan begitu ada 3 tahapan. Ya, ini poin yang mau saya sampaikan di pagi ini ya, dikit lagi ya. Ada 3 tahapan yang harus dihadapi manusia untuk mendapatkan kun fayakun dalam hidup. Apapun itu ya, apapun yang mau kita harapkan, mau kita dapati, yang mau kita inginkan, maka paling minimal itu ada 3 tahapan yang harus kita eh, apa namanya hadapi ya. Ya, proses merupakan bagian terpenting ya, yaitu perintah, proses dan hasil. Ya, perintah, proses dan hasil. Ya. Jadi eh, perintah itu seperti apa sih ya? Tadi ya keinginan lah bahasanya gitu ya. Eh, Satu keinginan, harapan ya. Ya kita mengejar sesuatu itu bagian dari satu eh, target lah atau tujuan yang ingin kita capai kan. Maka eh, itu harus dilakukan dengan prosesnya ya. Nah, barulah nanti Allah akan berikan sesuai dengan kehendak Allah hasilnya. Nah, boleh jadi juga orang berusaha tapi dia Allah tidak kehendaki dengan kehendak Allah ya. Sudah mati-matian juga nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa jadi karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka bagaimana apa yang kita inginkan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, menjadi kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka gimana? Nah, maka begini ya. Jadi ada 5 kekuatan. Nah, bagaimana biar sejalan, biar seiring, biar itu kun fayakun tuh jadi gitu ya. Maka di sini ada 5 kekuatan yang akan membantu mewujudkan kun fayakun dalam hidup kita. Ya, yang pertama adalah kekuatan niat dan visi. Ya, kekuatan niat dan visi. Ya, nah kita kan bergabung di sini di bisnis ini, tentu teman-teman ya dalam meeting-meeting kita ya dalam Zoom wakaf kita sih sering saya sampaikan ya, visi kita ada 3 ya tentang wakaf ini. Satu, bagaimana bantu umat punya amal akhirat ya kan, punya wakaf, punya bekal ya. Nah, di situ yang kita lakukan tuh eh, paling enggak ya kita punya amal juga nih, amal kebaikan dari syiar-syiar kita. Ya, kenapa sih kita akhirnya fokus ke wakaf? Ya biar kita punya nilai value yang tinggi gitu loh. Untuk apa ya? Untuk bagaimana kita walaupun nanti seandainya dunianya nggak dapat banget gitu loh, ya nggak dapat ratusan miliar, ya ya aku mungkin cuma dapatnya puluhan juta saja, tapi paling nggak nilai nilai pahalanya itu kecipratan tuh minimal banget gitu loh. Yang ngantarin orang satu ikrar wakaf dapat pahala kita, ya kan kita ngomongin ayat satu hadis pada kebaikan itu dapat pahala, ya. Nah itu yang harus punya misi yang kuat kita, ya. Terus bantu yang kedua apa? Bantu yayasan lembaga punya dana wakaf itu kan nilai-nilai kebaikan yang mau kita apa namanya lakukan dalam
dalam bisnis kita ini gitu loh. Ya, kemarin kan sudah ada dana yang cair juga tuh di Mafiro 100 juta itu kan jadi masjid tuh. Ya kan itu kan ada poin dari pahala kita juga yang mengajak orang untuk wakaf ke sana gitu ya. Nah, ya visi kita seperti itu ya. Jadi kekuatan ini yang harus benar-benar menjadi semangat kita, spirit kita kalau kita eh, ya kalau itu satu perbuatan baik ya yang untuk kembali kepada agama, kembali kepada umat ya. Nah, disitulah nanti nilai pahala kita dapat dan mudah-mudahan sejalan dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang kedua adalah kekuatan aura. Ya, ini apa nih feromon ini ya. Kekuatan aura. Jadi juga energi kita nih, teman-teman ya. Eh apa namanya? Ada nggak di dalam diri kita tuh juga apa namanya? Kalau kita mau bicara tentang wakaf gitu ya. Tapi kitanya mungkin belum berwakaf. Mungkin kurang powerful kali ya. Auranya mungkin cuma sekedar ini basa-basi doang dia nih gitu lah ya. Enggak beneran gitu lah. Lah dia sendiri nggak yakin ya sendiri nggak wakaf gitu kan. Nah, ini juga auranya kurang teman-teman ya. Coba teman-teman eh, perhatiin deh teman-teman yang sudah wakaf itu. Ya, dan dia akhirnya ngajak orang wakaf itu auranya ada itu ya. Begitu juga dengan asuransi contoh ya. Bagaimana mungkin orang menawari produk kesehatan kalau dia sendiri nggak punya kan begitu kan? Dia menawari sakit kritis sedangkan dia sendiri nggak punya, dia nawarin warisan buat keluarga orang lain sedangkan dia sendiri nggak nyiapin warisan buat keluarganya sehingga kekuatannya itu kurang gitu loh. Nah inilah maksud saya adalah bagaimana kita ya bisa punya kekuatan ini juga. Bagaimana biar kita punya kekuatan aura ini ya kita lakukan dulu gitu loh ya. Nah yang ketiga adalah kekuatan memberi. Ini juga kan ada hubungannya banget nih ya. Banyak sekali ayatnya yang berhubungan dengan apa namanya Allah memberikan balasan kebaikan dengan kebaikan yang serupa hal lisan ila lisan dan seterusnya itu banyak ya hadis-hadis juga banyak tentang hal ini. Jadi memang ya kalau kita ingin meraih sesuatu yang besar, sesuatu yang kita inginkan dan memang harus dicapai dengan sedekah juga ya. Nah, sedekah kita ini bagaimana teman-teman? Rutinkah kita setiap hari sedekah subuh ya, sedekah Jumat ya, sedekah senyum gitu ya. Ya, sedekah senyum ya. Ya, jadi ada apa itu? Oke ya. Jadi ini penting juga teman-teman ya karena sedekah ini memang ya kembali kepada kita juga. Ya, apa yang kita keluarkan kita berikan ya akan kembali kepada kita pada hakikatnya. Ya, yang keempat tuh kekuatan syukur. Kekuatan syukur itu apa maksudnya? Kekuatan syukur itu ya eh, begini. Allah berfirman juga la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti Allah akan tambah, pasti aku akan tambah ya. Jadi gimana caranya? Ya caranya kalau dalam doa-doa kita itu ya jam 4 itu kan kita ada doa fajar booster ya teman-teman ya. Dan itu selalu saya sampaikan dalam doa itu. Alhamdulillah ya Allah kami bersyukur kepadamu ya atas kesempatan bermunajat di malam hari ini, berdoa di malam hari ini. Ya Allah kami bersyukur kau berikan keluarga, berikan anak-anak, berikan pekerjaan, berikan rezeki. Terima kasih ya Allah ya atas rezeki yang terus mengalir pada kami. Terima kasih ya Allah atas kesehatan kami. Terima kasih ya Allah atas anak-anak kami. Terima kasih ya Allah atas tim-tim kami. Ya Allah terima kasih atas nasabah-nasabah kami. Terima kasih ya Allah. Ya kita bersyukur sama Allah atas semua nikmat yang Allah kasih. Ya Allah tambahkan nikmat untuk kami. Tambahkan ya kebaikan demi kebaikan untuk kami dan seterusnya. Teman-teman kan begini, kalau kita sendiri dikasih sesuatu oleh orang kita orang tuh nggak bersyukur sama kita, males ngasihnya lagi. Kira-kira gitu ya. Orang kita dikasih tuh uang umpama 100.000, dia kurang bersyukur, males lah kita ngasihnya lagi. Tapi kalau orang dikasih dia terima kemudian dia makasih banget, kita mau nambah lagi loh ngasih dia, bener nggak sih? Ya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala juga eh, ya apa ya istilahnya senang gitu loh ya kalau kita semakin bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ungkapkan kan la in syakartum kalau kalian bersyukur la dan sungguh aku pasti akan tambah nikmatku. La azidanakum. Nah, inilah ya teman-teman ya. Hubungannya dalam bisnis kita apa ya? Ya, kita harus bersyukur ya. Bersyukur ada di sini ya. Di tempat yang kalau
kita udah di sini tapi kita nggak jalanin tuh kita nggak bersyukur teman-teman ya. Kita udah ada tim yang baik insya Allah, yang grup yang baik, teman-teman yang baik, komunitas yang baik ya, di bisnis yang bagus. Tapi kita nggak bersyukur di sini ya. Nggak bersyukur gimana ya, di sini kan kalau kita lihat teman-teman sudah jalanin dengan apa namanya, dengan sungguh-sungguh ya, yang lain lah ya, ya dengan baik. Tapi kitanya belum, ya masih setengah hati mungkin gitu ya, atau mungkin belum belum benar-benar eh, melihat ini dengan benar-benar ya, effort yang kita keluarkan juga mungkin belum gitu ya, sehingga ya wajar mungkin kalau kitanya belum dapat juga gitu ya. Ya, karena memang kita ya belum belum benar-benar mensyukuri ya, mensyukuri dengan penuh kesyukuran gitu ya. Jadi hubungannya banyak sih sebenarnya ya. Jadi dapat nasabah yang 500.000 alhamdulillah ya. Dapat tim mungkin yang belum berjalan juga alhamdulillah gitu ya. Ada tim yang ngambek juga alhamdulillah syukurin gitu ya. Ya, seperti itu. Ada apa namanya? Ya masalah-masalah mungkin ya selalu bersyukurlah kita ya, karena setiap itu pasti ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Nah, tinggal bagaimana kekuatannya kita tambah lagi bersyukur ya, bersyukur, bersyukur. Ya dapat komisi 500.000 alhamdulillah. Komisi turun jadi 300.000 alhamdulillah. Pokoknya ya, bagaimana kita selalu bersyukur saja ya, jalanin bisnis ini sudah ada di tempat yang tepat ya, apapun hasilnya kita syukuri dan kita maksimalkan lagi. Yang kelima adalah kekuatan doa ya, di atas semua itu keyakinan menjadi kunci utama terwujudnya semua ketidakmungkinan dalam hidup manusia. Nah, ini saya mau ambil materi tentang doa ya teman-teman ya, ini ya, mau saya sampaikan sedikit tentang doa ya, ini tentang doa. Oke sebentar, materinya tentang doa. Oke ini ya tentang doa. Ini saya mau jelaskan sih tentang doa ya teman-teman ya, biar kita di akhir tahun ini bisa memaksimalkan doa kita ya. Oke. Ahamiyatu doa fi syiddah war raha. Nah, yang poin terakhir ini yang mudah-mudahan kita bisa berkuat di akhir tahun ini ya, di dalam 2 bulan terakhir ini kan tinggal 2 bulan setengah lagi ya teman-teman ya, yaitu tentang ahamiyatu doa, kekuatan doa kita ya, pentingnya doa untuk kita kuatin lagi di akhir tahun ini ya. Nah, ini ayatnya ya. Apabila hambaku meminta kepadaku, maka jawablah aku dekat, fa ini qarib ujibu da'watad da'i. Aku menjawab doa hamba-hambaku. Idza da'ani. Apabila mereka berdoa kepadaku, fal yastajibuli, maka hendaklah mereka ya istajibuli. Istajibuli itu apa dalam bahasa Arabnya? Menjawab ya, menjawab aku ya, menjawab aku. Kalau dalam penjelasan tafsirnya ya, melakukan proses-proses itu gitu ya. Istajibu itu artinya melakukan satu proses ya, untuk taat kepada Allah ya. Wal yu'minu bi, dan dalam mereka beriman yakin. Kalau dalam tafsir yang lain disebutkan bukan cuma beriman tapi keyakinan yang kuat ya kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, jadi memang dalam doa itu pun ya, ya selain kita berdoa ya di situ ada kekuatan keyakinan di dalamnya ya, dan ada satu proses untuk ya melakukan proses ketaatan ya, ada satu proses yang dilakukan bukan cuma sekedar doa saja ya. Kemudian dalam ayat berikutnya amayujibul dhar idza da'ah wa yakshifus su, ya siapakah yang menjawab lor itu atau suatu kedukaan, kesedihan apabila dia berdoa kepadanya. Wa yaksifusu, ya akan menghilangkan kesedihan. Wa yaj'alu khulafal ard, akan menjadikan para pemimpin di muka bumi ya. Nah, qala rabbukum sajalakum, Allah berfirman juga, mereka berkata rabbukum ud'uni ya. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doamu. Ya, innalladzina yastakbiruna ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yadkhuluna jahannam, dakhilna, akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ya. Oke. Nah, ini yang pertama kita pahami adalah doa itu adalah ibadah, ya. Jadi doa wal ibadah. Jadi ketika kita berdoa itu adalah bagian dari ibadah, ya. Jadi semakin banyak kita doa, semakin banyak kita dinilai sebagai ibadah kita. Ini tafsirnya ya, penjelasannya ini ya, dari perkataan dari Imam Al-Imam Al-Khattabi ya, menjelaskan seperti itu ya. Kemudian
Ini penjelasan dari Ibnu Abbas juga ada ya. Oke, saya lewat aja dari Imam Rajab Al-Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali juga ada di situ ya. Apabila kalian meminta, mintalah pada Allah. Apabila minta tolong, mintalah tolong pada Allah dan seterusnya. Oke. Kita cepetin aja. Yang kedua adalah doa itu mana tadi ya? Hmm, udah lewat ya kelima ya. Sebentar. Yang keduanya, ya, doa adalah ibadah yang paling mulia ya. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah kecuali doa. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi bagaimana kita di akhir tahun ini doa kita itu ya biar lebih lebih terasa semangat kita untuk doa ya adalah di sini ternyata kalau penjelasannya doa akramul ibadah Allah. Doa itu adalah ibadah yang paling mulia bagi Allah ya. Ini dalam hadis Abu Hurairah disebutkan laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a ya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia bagi Allah kecuali doa. Nah, ini menarik juga ya. Yang ketiga, doa yanfa mimma nazal wa ma lam yanzil. Jadi, yang ketiga, doa itu bermanfaat ya. Walaupun sesuatu itu Allah kasih ataupun nggak Allah kasih. Ya, datang kepada kita ataupun nggak datang, tetap doa itu bermanfaat katanya. Nah, ya. Ini ada hadisnya juga. Innallah hayyun karim. Sesungguhnya Allah yang maha lembut dan yang maha mulia. Yastahyi idza rafa'ar rajul ilahi yadaihi ayaruddahuma sifran khaibataini. Jadi apabila Allah itu lembut dan mulia dan malu apabila ya hambanya berdoa kepadanya mengangkat kedua tangannya ya kemudian Allah biarkan ya tangannya itu kosong gitu ya tanpa dikabulkan. Nah, jadi Allah malu kalau nggak ngabulin doa. Ini penting juga biar kita kuat lagi di dalam berdoa kita ya bahwa kalau Allah nggak ngabulin doa kita Allah malu ya. Allah malu kalau nggak ngasih kita sesuatu yang kita minta ya. Kemudian doa yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil wa innal bala la yanzil falyattaqahu ad-du'a ya. Jadi juga ternyata ya doa itu ya mungkin nggak sesuai dengan harapan kita tetapi itu ternyata lebih baik untuk kita. Contoh di sini disebutkan bahwa doa itu juga menghilangkan bala ya. Jadi kalau kita banyak doa ya itu juga akan menjauhkan kita dari bala gitu ya. Jadi bala. Mungkin itu kalau kita dapat mungkin jadi lebih buruk gitu ya, sehingga nggak dikabulkan ya. Jadi bala. Cara itu menghilangkan bala. Yang ke eh, empat, al-wukuf ala haqiqati amri doa ya. Al-wukuf ala haqiqati amri doa. Apa maksudnya ini ya? Al-wukuf itu berhenti di atas hakikat perintah doa. Coba kita lihat apa penjelasannya ya. Waman adallu mimman ini nggak ngerti saya ya. Oke, nomor 5 ad-dhalal al-mubin liman sarafa doa li ghairil alamin. Nah, ternyata kalau kita nggak doa itu adalah kesesatan yang nyata ya. Jadi kalau kita nggak doa sama Allah, ya kita yakin mungkin dengan diri kita tapi kita nggak barengnya dengan doa, ternyata itu adalah kesesatan yang nyata. Barang siapa berpaling dari berdoa kepada Allah, dia nggak barengnya dengan doanya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Nah, itu disebutkan ayatnya ya. Bahwa orang-orang yang lalai dari berdoa kepada Allah itu ya, itu orang-orang yang sesat. Wa idza khasiran nas kanu lahum ada wa kanu lahum bi kafirun ya. Dianggap orang kafir bahkan ya. Tapi orang kafir doanya kuat loh. Jadi kalau kita sampai keterlaluan nggak doa, itu kita lebih kafir daripada orang kafir itu. Ya, ini bahaya banget ya. Oke, ahamnya itu doa. Ya, pentingnya berdoa. Ya, ini penjelasan pentingnya kita berdoa. Jadi doa dalam Islam itu adalah sesuatu yang agung ya. Doa sya'nuhu fil Islam azimun. Doa itu dalam ajaran Islam itu adalah sesuatu yang agung sekali. Wa makanatuhu fihi samiyah. Ya, kedudukannya tinggi sekali. Ya, wa manzilatuhu minhu aliyah dan kedudukannya sama nih pengertiannya dengan tadi ya makatu dan manzilatu itu sama kedudukannya posisinya itu sangat tinggi sekali di doa gitu ya doa isti'anatu min ajiz dhaif jadi bentuk dari ya permohonan kita sebagai hamba yang lemah ya dengan meyakini bahwa ada kekuatan yang sangat kuat dan mampu gitu ya
Nah, ini bentuk dari ibadah tadi. Jadi dengan doa ini bahwa kita ya. Jadi gini loh, bedanya kita dengan orang yang kerja yang digaji itu biasanya, ini mungkin ungkapan ini ya, mohon maaf gitu ya. Karena kita ini kerja yang nggak digaji, itu biasanya doanya lebih kuat daripada orang yang digaji. Karena orang yang digaji walaupun dia nggak digaji ya gajinya segitu-segitu juga kan. Dia nggak doa, umpama ya gajinya tetap segitu. Umpama gajinya 20 juta umpama. Ya kalau kita mungkin kadang 20 juta, kadang 10 juta. Nah, tapi karena kita ini nggak bergaji, harusnya doanya lebih kuat. Kenapa? Ya karena kalau orang yang digaji mungkin ya dia nggak doa dengan doa sama aja gaji tetap segitu. Tapi kalau kita nggak bergaji begini, harusnya doa kita bisa lebih kuat gitu loh. Karena kita terikatan sama Allahnya harusnya lebih kuat gitu ya. Ya karena kita meyakini ya bahwa rezeki ini apa yang akan kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Em, Nah, ini penting. Dalam berdoa itu apa? Ya. Jadi dalam berdoa itu ayazim ad-da'i fil masalah. Jadi benar-benar azamnya kuat dalam doa itu. Ya, idza da'a ahadukum falyazim al-mas'alah. Ya. Wa yaqulanna Allahum in syi'ta fa'tini fa innahu la mus'a. Jadi dalam dalam doa itu ya, kita benar-benar minta apa yang kita minta. Jadi jangan jangan doa kayak gini nih, ada ungkapannya ya, ya Allah, beri aku bila kau kehendaki. Itu nggak boleh. Ya, gimana teman-teman jangan salah doa kita ya. Ini ada ungkapannya ya. Wala taqulanna, janganlah kalian berdoa seperti ini. Allahumma ya Allah in syi'ta fa'tini. Apabila kau kehendaki maka kasih aku enggak. Enggak boleh doa kayak gitu, ya. Ya, ini hadis Rasulullah ya, bukan saya tuh, bukan ucapan saya tapi qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Idza da'akum ahadukum falyazimil mas'alah." Apabila kalian berdoa hendaklah kalian benar-benar sungguh-sungguh untuk minta itu, ya. Bersungguh-sungguhlah untuk minta sesuatu itu. Ya, wala taqulanna, janganlah sekali-kali kalian mengatakan ini, Allahumma in syi'ta fa'tini. Ya Allah, apabila engkau kehendaki maka kasih aku. Fa innahu la mustakriha lahu. Jadi ini suatu hal yang Allah benci, ya. Jadi berdoalah sesuai apa yang kita minta, benar-benar kita minta sama Allah, gitu ya. Wa minha alla yasta'jil al-ijabah. Yang kedua juga nggak boleh buru-buru minta diijabah, ya. Jangan maksa, ya. Jangan mintanya cepat besok langsung terkabul ya. Nggak boleh juga itu ya. Jangan kata ungkapan di sini dari ada berdoa itu tidak boleh seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum Ari, ma lam ya'jal ya. itu dong keluarin motor ntar. Mama mau Ada jalan. motor apa itu? Oke ya. Jadi Eh, oke suaranya di mute Selasa aja Bu ya udah. Bu Lui. Oke ya. Jadi yang kedua adalah ya dalam berdoa itu yustajabu li ahadikum, Rasulullah bersabda, doa kalian akan diijabah malam ya'jal, apabila kalian enggak tergesa-gesa. Ya. Yaqul da'autu falam yustajab li. Ah, aku udah doa sama Allah tapi enggak dikabulkan. Nah, ya. Ini juga penting ya. Ah, aku udah doa sama Allah kok tapi enggak dikabulin gitu. Nah, enggak boleh ya. Enggak boleh seperti itu. Oke. Wa minha istiqbalud da'i al-qiblah ma'a raf'il yadain. Ya, dalam berdoa itu hendaklah ya menghadap kiblat ya dan mengangkat kedua tangan ya. Menghadap kiblat dan kedua tangan itu ada berdoa. Wa minha al-khusyu' wa hudurul qalb fi du'a. Khusyuk dan menghadirkan hati dalam doa. Ma'al yakin bil ijabah. Dengan menghadirkan keyakinan bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah. Ya, jadi dalam berdoa itu adalah khusyuk, hadirkan hati dalam berdoa ya, dan kuatkan keyakinan bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah. Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Al-Anbiya ayat 90. Ya mereka ya innahum kanu yusari'un, mereka bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba. Raghaba itu benar-benar minta ya. Wa rahaba itu benar dengan rasa minta dan cemas dan takut ya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka sangat khusyuk dalam berdoanya ya. Wa minha ayyulih hafid du'a. Dalam doa itu juga benar-benar apa ya? Ayyuliha itu cengeng, rewel gitulah, apa namanya tuh? Apa benar-benar minta wa yuqarriruhu, dan mengulang-ulangi ya. Mengulang-ulangi, ya Allah kasih aku BP, ya Allah mudahkan BP-ku, ya Allah mudahkan BP-ku, ya Allah mudahkan aku, ya Allah dalam capai BP, dalam champion, berkali-kali ayuqarriruhu. Ya, diucapkan berkali-kali, minta benar-benar ya. Doa kita tuh jangan cuma ya Allah kasih aku BP.
Udah. Jangan begitu, ya Allah mudahkan aku kalau dalam prospek ini. Jangan begitu, tapi benar-benar minta, ya Allah mudahkan gitu loh. Ya, mudahkan, istilahnya minta tolong benar-benar khusyuk dan benar-benar ayo lihat itu merengek-rengek. Merengek-rengek bahasanya ya. Merengek-rengek. Qalat Aisyah berkata ya, hatta idza kana dzati yaumin au dzati lailatin da'a Rasulullah thumma da'a. Ini menarik hadisnya. Aisyah berkata ya, malam satu malam atau suatu hari satu malam ya Rasulullah SAW berdoa. Kemudian Rasulullah berdoa, kemudian Rasulullah berdoa, kemudian Rasulullah berdoa. Jadi Rasulullah itu berdoa berkali-kali ya. Rasulullah itu berdoa berkali-kali. Dan ini Aisyah melihat Rasulullah melakukan itu. Doa apa yang diminta itu disebutkan berkali-kali. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan berhenti kita ya sesuai dengan apa yang kita minta ini. Apa yang saya sampaikan adalah biar kita benar-benar memanfaatkan akhir tahun ini dengan ya husnuzon sama Allah, punya prasangka baik sama Allah, bersungguh-sungguh kita dalam berjuang, kuatkan tekad semangat kita, lebih banyak bersyukur, kita lebih banyak memberi kita ya, lebih banyak kita berdoa khusyuk ya. Dengan benar-benar insya Allah Allah akan kasih ya. Kemudian ayat tawassala ilallah ta'ala bi asma'il husna. Dalam berdoa juga dalam bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia, contoh ya. Ini ayatnya walillahi asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik ya. Eh fad'uhu biha, maka kalian berdoa dengan nama-nama itu ya. Ya contoh, ya Razzaq, ya Allahu ya Razzaq, ya Allahu ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki. Wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki, urzuqna, berikan kami rezeki yang berkah, berlimpah, dan seterusnya ya. Ya Allah, ya Fattah, ya Allah yang Maha Pembuka, bukakan pintu hati nasabah kami, dan seterusnya. Ya, ya Allah, ya, ya Ghani yang Maha Kaya, aghnina bihalalik, berikan kami kekayaan yang halal dari dan seterusnya. Ya, jadi berdoa dengan nama-nama Allah yang mulia. Jadi awali dengan nama-nama yang mulia. Ya, oke. Apa lagi ya? Ini ya sedikit yang terakhir ini pengaruh doa dampak doa dalam kehidupan kita ya. Jadi yu'addu tawajjuh ilallah bidu'a dzatatul azimah. Kalau kita berdoa dengan benar terfokus tertuju kepada Allah ya, maka itu akan mempunyai dampak ya, faidah yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Yang pertama, Allah akan raf'ul mihan wal masaib wa kashfuha. Allah akan angkat kesedihan kita ya, Allah angkat ke musibah dari kehidupan kita dalam rumah tangga kita. Sebabun min asbabil intisar fil ma'arik. Allah ini adalah sebab dari sebab pertolongan Allah ya dalam segala urusan ya. Termasuk juga dalam peperangan. Faqad kan ya ini juga dalam perang Badar dijelaskan ya. Kemudian fathu abwabil khair. Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan al-mukhtalifah. Menarik ini ya. Pintu-pintu kebaikan yang bermacam-macam, teman-teman. Nah, ini menarik nih. Ya, boleh jadi kita minta BP dikasihnya MDRT, ya, dikasihnya champion mungkin kan, atau dikasih rezeki yang lain-lain lagi. Ya, jadi membuka pintu-pintu kebaikan yang bermacam-macam, ya. Nah, ini pengaruh doa ya. Bibain nama yu'addi tarkahu ila syiddati halil amr. Nah, kalau kita meninggalkan doa, justru kebalikannya akan menutup pintu-pintu rezeki. Wow, bahaya ya. Akan menutup pintu-pintu kebaikan kalau kita nggak berdoa. Ya. Ini juga saya baru dapat nih kata-kata ini ya. Kemudian takfirud dzunub. Ya, doa itu akan menghapus dosa, mengampuni dosa, ya. Wal ma'asi dan kemaksiatan, wajalbul khair dan mendapatkan kebaikan, wa raf'ud darajat dan mengangkat derajat. Nah, itu pengaruh doa, ya. Kalau kita sering-sering berdoa, sering minta, ternyata itu tuh di antara fadilahnya. Nail ajr ibadah tu'addu min arfa anwa'il ibadah wa afdaluha. Jadi mendapatkan pahala yang besar ya, yang paling tinggi dari eh, macam-macam ibadah dan ibadah yang paling afdol ya. Ternyata doa itu ibadah yang paling afdol. Idharu dha'afil 'abd, menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba ya, wadillah dan kehinaan kita sebagai hamba. Wa hajatuhu ila rabbi, dan kita berhajat, punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru'ihi baina yaday, dan kita ya tadarru' itu ya apa namanya? Tadarru itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya tahqiq syartil huduril qalb fi ibadatil muslim li'anna hajatu tajlus. Ya, jadi membuat hati kita ini ya hadir ya sebagai posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Bayan mafhum tawakkul Allah, ya, memberikan penjelasan bahwa
Itulah fungsi dari tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong selalu kepada Allah Subhanahu wa taala kita, karena gitu li'annal abda Allah, ketika seorang hamba itu selalu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, disitulah ya eh, Allah akan mewujudkan, akan tahqiq matlubatihi ya wa daf'i makruhi. Jadi Allah akan memberikan apa yang kita minta dan Allah akan menjauhkan dari apa yang Allah benci untuk kita. Seperti itu ya. Nah, ini banyak dalil-dalil tentang perintah berdoa ya. Surut ini perintah Allah untuk berdoa ya. Jadi ada dalil-dalil yang memerintahkan yang Allah perintahkan kita untuk berdoa, di antaranya berdoalah kalian kepada Allah ya dalam keadaan tadarru' wa khufyah, dengan penuh harap dan penuh khusyuk ya. Qul Allah awil rahman ya. Berdoalah pada Allah dan berdoa pada Ar-Rahman dan seterusnya. Ya, ini banyak hadis-hadis tentang ayat-ayat tentang ayat dan hadis tentang berdoa ya. Adab berdoa ya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Sudah mau jam 9. Ya, poinnya adalah saya berharap di akhir tahun ini kita satu ya, banyak-banyak bersyukur kita sudah ada di sini. Ya, syukur kita adalah ketika kita memaksimalkan keberadaan kita di sini dengan baik. Ya Allah sudah kasih kita kendaraan yang mudah kita pergunakan dengan baik kendaraan ini ya. Kita banyak-banyak juga untuk beribadah ya, banyak-banyak memberi, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berlapang hati ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya lihat kesungguhan hati kita ya, dan Allah akan wujudkan semua impian dan harapan kita semua, insya Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf atas segala kekurangan Amin ya teman-teman. Rabbal Mari Alamin. kita berfoto dulu sebelum kita tutup ya. Nanti kita akan berdoa dulu. Ya, sekarang foto dulu deh. Buka dulu biar kita foto, setelah itu nanti kita berdoa ya untuk kebaikan kita di tahun ini insya Allah. Boleh dinyalakan? Yang belum mandi nggak apa-apa kalau belum nyalakan. Oke, ya. Siap semua. Oke, yang bisa nyala boleh nyala ya. Kalau nggak apa-apa. Kalau nggak menyala, satu, dua, tiga, lagi satu, dua, tiga. Oke. Baik, kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا الله يا رحمن. اللهم يا الله يا رحيم. اللهم يا الله يا حليم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا رزاق. اللهم يا رزاق. اللهم يا رزاق ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم يا فتاح. اللهم يا فتاح افتح علينا بركاتك من السماء والأرض. اللهم يا رب العالمين. اللهم يا الله يا Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah kami hamba-hambamu ya Allah. Inilah kami ya Allah bersama tim kami ya Allah. Di hari ini ya Allah berdoa kepada ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Wahai Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah, kami bersyukur selalu kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau telah kumpulkan kami ya Allah. Ya Allah, telah kau kumpulkan kami dalam kebaikan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau telah hadirkan kami bersama tim-tim kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan semua nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Dari keluarga kami, anak-anak kami, rezeki kami, pekerjaan kami, umur kami ya Allah. Segala nikmat karuniamu terus mengalir kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami ya Allah rezeki yang berkah berlimpah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala kemudahan demi kemudahan selalu kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami bersyukur kepada ya Allah. Jangan jadikan kami kufur ya Allah dengan nikmat yang amat banyak yang telah kau berikan kepada kami. Jangan kau jadikan kami ya Allah kufur dengan segala karunia kasih sayangmu untuk kami ya Allah. Ya Tuhan kami. Ya Allah, tambahkan nikmatmu untuk kami. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa kepadamu ya Allah. Izinkan kami di tahun ini meraih capaian terbaik kami. Ya Allah, dalam bisnis kami ya Allah, kau mudahkan kami ya Allah. Dalam aktivitas kami. Dalam membantu nasabah-nasabah kami. Dalam membantu tim-tim kami ya Allah. Ya Tuhan kami. Bantulah kami meraih impian-impian kami.
Bantulah kami ya Allah dalam mencapai BP kami ya Allah. Mudahkan ya Allah. Mudahkan kami dalam meraih champion kami di tahun ini ya Allah. Meraih target dan capaian kami, meraih goals kami. Mudahkan kami ya Allah, ya Tuhan kami. Tidak ada kemudahan kecuali Engkau ya Allah. Tiada yang memberikan ya Allah segala kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Tiada yang membukakan hati nasabah kami kecuali Engkau ya Allah. Tiada yang memudahkan lisan kami kecuali Engkau ya Allah. Tiada yang membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kami kecuali hanyalah Engkau ya Allah. La haula wa la quwata illa bik. Tiada Tuhan. Allah ya Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Razzaq ya Fattah ya Wahab ya Kenapa itu ya? Ghaffar ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi udah nggak ini. Udah. Birahmatika nastaghis, birahmatika nastaghis, ya Allah, hanya kepadamu kami berdoa memohon meminta ya Allah segala kebaikan untuk dunia dan akhirat kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami. Bimbinglah kami ya Allah ya Tuhan kami. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ya Allah, semua yang terjadi dengan kehendak-Mu ya Allah, semuanya terjadi dengan izin-Mu ya Allah, semuanya terjadi dengan rahmat-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, teman-teman semua, I love you all semuanya ya. Samihna, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan, keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Salam.